Vacation bersama Vakasi, wujudkan mimpi. tentunya dalam program Ngopi Ngobrol Api bersama aku Gita Adnyani dan aku Sri Febiani. Wow, hari ini cukup berbeda ya. Iya bener, semangat kita tuh membara gitu. Bener ya. banget, karena hari ini kita akan bahas topik yang cukup menarik dan mungkin relate juga dengan beberapa sobat stigma semuanya, karena kita akan membahas mengenai people pleaser. Oh, people pleaser ya. Dan kata pertama yang muncul di pikiran aku ketika dengan kata people pleaser itu adalah orang yang menyenangkan gitu. Tapi nih, apa sih arti sebenarnya dari people pleaser itu? Kalau mungkin diartikan secara sederhana ya, people pleaser itu bisa diartikan sebagai orang yang gak enakan. Jadi people pleaser ini selalu mengiyakan semua permintaan orang lain. Padahal dia tahu dia lagi capek, dia tidak nyaman dengan situasi tersebut dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, prinsip dari people pleaser ini adalah selalu mementingkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan dirinya sendiri. Oh, berarti kesimpulannya people pleaser itu adalah orang yang susah banget untuk nolak permintaan orang lain gitu ya. Dan aku bingung deh, people pleaser itu kan sebuah kepribadian gitu ya. Jadi kan nggak mungkin ya terbentuk dalam satu malam dan tiba-tiba gitu. Jadi apa sih faktor pemicu seseorang tuh bisa jadi people pleaser gitu? Oke. Kalau misalnya people pleaser ini sendiri ya, yang paling mendominasi people pleaser, seseorang menjadi people pleaser itu adalah dari lingkungan keluarga ya. Karena kan keluarga itu adalah lingkungan pertama tempat kita belajar. Ya, jadi mungkin saja people pleaser ini dibesarkan dari keluarga yang dia tidak mengizinkan anaknya untuk menyampaikan pendapatnya, dia tidak mengizinkan anaknya untuk mengekspresikan bagaimana perasaan mereka yang sebenarnya, sehingga sampai dewasa ya itu kebawa. Dia jadi selalu mengiyakan semua permintaan orang lain, dia selalu mengiyakan semua pendapat orang lain. Padahal sebenarnya dia tidak terlalu setuju dengan pendapat tersebut. Dia udah terlanjur takut mengutarakan isi hati dari kecil gitu ya. Jadi sampai gede, sampai berteman dengan orang-orang tuh kebawa juga takutnya gitu. Karena kan emang udah dari awal kebentuknya seperti itu. Tapi ini ya, karena dari pengertiannya aja ini udah selalu mengiyakan permintaan orang lain. Nah, kalau dari, pasti ini punya dampak negatif gitu ya untuk diri sendiri. Kalau dari kamu, apa sih dampak negatif yang paling kerasa dari si people pleaser ini? Kalau menurut aku ya, pasti dampak yang pasti dirasakan oleh people pleaser itu adalah pasti kehilangan jati dirinya gitu kan. Karena kan seperti pengertian yang kamu jelaskan tadi, kalau people pleaser itu orang yang selalu menyenangkan orang lain gitu kan. Pasti mereka berusaha banget untuk menyenangkan orang lain dengan merealisasikan ekspektasi mereka. Dan pasti lama-kelamaan keinginan kita itu bergantung dengan keinginan orang lain gitu kan. Pasti kehilangan jati diri gitu sih menurut aku. Dan juga pasti bakal capek sendiri gitu kan, karena memenuhi ekspektasi tiap orang tuh beda gitu. Pasti bener-bener capek banget sih kalau menurut aku. Kalau jati diri itu emang benar-benar kerasa banget ya, kehilangan jati diri karena kan kita selalu mengiyakan permintaan orang lain. Karena memang benar seperti yang tadi kamu katakan, kalau misalnya setiap manusia itu pasti ada sisi ingin disenangi oleh semua orang. Bener-bener. Padahal kita hanya manusia biasa, kita tidak mungkin membuat semua orang senang. Karena seberapa keras pun kita berbuat baik, kalau misalnya orang itu udah nggak suka sama kita, ya itu bakal percuma, ya kan? Karena apa ya? Kamu sampai jungkir balik pun si orang itu juga bakal tetap nggak suka sama kamu. Jadi fokus sama diri kamu sendiri dan juga orang-orang yang memang sudah menerima kamu apa adanya. Jadi naikin value kamu, nanti orang-orang yang bener-bener tulus tuh bakal datang gitu ya. Dan aku juga lagi mikir-mikir nih, kayak orang people pleaser itu adalah orang-orang yang lagi nyari validasi gitu kan. Jadi kayak mereka pengen banget dilihat dalam suatu pertemanan atau dari suatu lingkungan gitu. Dan itu adalah mereka orang yang takut-takut sendirian gitu. Dan menurut aku ya, orang people pleaser ini bener-bener takut banget kesepian. Jadi kayak mereka tuh berusaha banget agar dinotis dan gak dibuang dari suatu lingkungan itu gitu. Sedikitnya lagi, tapi memang itu ya realitanya gitu ya. Karena memang menurut aku juga ya, people pleaser ini seseorang bisa menjadi people pleaser ini itu karena rasa takut yang ada di dalam diri mereka. Takut apa? Takut nanti dijauhi, takut tidak punya teman dan lain sebagainya. Itu yang kadang membuat akhirnya ada pemikiran untuk mengiyakan semua permintaan orang lain sampai akhirnya mengesampingkan perasaan mereka yang sebenarnya. Benar banget. Dan aku juga mikir, pasti ketika people pleaser ini sudah jadi kepribadian seseorang gitu ya, pasti itu udah menjerat banget dan susah banget untuk keluarnya gitu kan. Tapi
ada nggak sih cara kita agar kita bisa keluar ketika kita sudah terlanjur jadi orang yang people pleasing gitu? Oke, untuk caranya yang pertama itu adalah berani untuk mengatakan tidak. Jadi walaupun mungkin agak sedikit susah ya di awal, tapi kalau misalnya kalian memang sudah berniat untuk keluar dari zona people pleaser ini pasti bisa. Jadi belajar untuk berkata tidak pada hal-hal kecil. Seperti misalnya kalau kalian diajak keluar nih sama teman, tapi kalian lagi capek dan banyak tugas juga yang menunggu gitu ya. Kalian bisa kok, kalian punya opsi untuk bilang enggak. Karena kan kalian juga bukan robot yang bisa mengerjakan semuanya ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil itu. Tambahan dari aku sih, kita juga bisa belajar untuk menghargai diri sendiri gitu ya kan. Seperti halnya mereka yang berhak untuk bahagia, kita juga berhak untuk bahagia gitu. Dan kita juga meningkatkan kepercayaan diri gitu. Dan kita juga nggak boleh takut kesepian gitu kan. Karena kan ketika kita bilang enggak, ketika kita mencoba untuk bilang enggak, pasti kita bakal dapet penolakan ya kan. Yang bakal bikin kita untuk sendirian dan kesepian. Tapi nggak apa-apa, karena sendirian itulah salah satu fase untuk pendewasaan diri ya kan, untuk merenung lagi tentang diri kita dan lebih kenal sama diri sendiri gitu. Karena memang people come and go gitu ya. Bener. Jadi ya memang itu adanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau pergi, ya udah silakan, pintu keluar terbuka. Tapi kalau misalnya ada orang yang mau masuk ke kehidupan kita dengan membawa pelajaran atau aura-aura positif, silakan disambut dengan tangan terbuka gitu ya. Karena itu juga akan mempengaruhi bagaimana karakter diri kita. Dan kita juga nggak harus terjun ke pergaulan yang toksik ketika kita takut sendirian gitu kan. Ibaratnya istilahnya itu adalah kamu tidak harus minum racun ketika kamu sedang kehausan gitu ya. Jadi kamu nggak boleh terjun ke sana, ke pertemanan yang toksik walaupun kamu lagi sendirian gitu loh. Walaupun kamu lagi kesepian gitu. Nggak apa-apa, sendirian aja untuk beberapa waktu. Iya, karena kan itu juga bisa buat kita jadi kenal diri sendiri ya. Tapi aku juga ada sempat baca buku gitu kan, dan ini mungkin cukup relate juga sama people pleaser. Karena di buku itu ada subjudul yang mengatakan, atau yang berjudul ya, kalau itu judulnya adalah tidak perlu menjadi orang baik. Jadi secara garis besar penulisnya bilang kalau misalnya manusia itu pasti ingin menjadi orang baik, tidak memungkiri hal itu ya. Tapi kadang orang baik ini selalu mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Sampai akhirnya ini yang membuat kita tidak mempunyai kendali dalam memutuskan suatu hal di dalam hidup kita. Dan setelah aku pikir-pikir lagi, itu benar juga ya. Karena kan kita juga tidak selamanya harus menjadi orang baik dengan selalu mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Dan untuk menjadi orang baik pun kita tidak perlu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri, karena menjadi orang baik pun itu bisa dilakukan dengan kita berani tegas kepada orang lain tentang apa yang tidak kita suka, apa yang membuat kita tidak nyaman dan lain sebagainya. Bener banget sih. Belajar untuk mengekspresikan diri gitu ya. Dan juga kita harus buat batasan-batasan sampai mana kita bisa bilang iya, sampai mana kita bisa toleransi, dan sampai mana kita bisa bilang enggak gitu ya, biar orang lain tuh juga tahu oh sampai mana bisa memanfaatkan aku gitu sih ya bahasanya memanfaatkan ya, cukup nyelekit tapi emang bener gitu. Kayak istilahnya kita tuh boleh jadi orang yang bermanfaat bagi semua orang, tapi jangan mau untuk dimanfaati gitu. Dan hal yang mungkin perlu diingat oleh people pleaser ini adalah kebahagiaan orang lain itu tidak menjadi tanggung jawab kamu. Jadi kamu cukup fokus sama diri kamu sendiri, dan juga orang-orang yang memang sudah menerima kamu apa adanya gitu ya. Karena kebahagiaan mereka ya tanggung jawab mereka. Jadi fokus untuk mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Dan yang menjadi tanggung jawabmu itu adalah ya kebahagiaan dirimu sendiri gitu. Benar banget, setuju banget sih. Iya, benar. Wow, memang topik people pleaser ini bisa dibilang memang cukup berat ya. Iya, dan lumayan lama juga pembahasannya gitu ya. Karena ini sebuah habits. Iya, benar, habits yang kalau kita hilangkan itu lumayan susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi cukup insightful juga perbincangan kita hari ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Stigma semuanya. Baik. Dan untuk Sobat Stigma sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe sosial media SMK Negeri 1 Mas Ubud. Nah, untuk mengakhiri perbincangan kita kali ini, kita tutup dengan jargon sekolah kita. Jadi kalau aku bilang SMK Negeri 1 Mas Ubud, kita jawab kompeten, inovatif, siap kerja. Oke, mulai ya. Oke. SMK Negeri 1 Mas Ubud, kompeten, inovatif, siap kerja. Aku Gita Jenny, dan aku Sri Febiani, pamit undur diri. Bye.